Shalom. Saya belum dengar suaranya. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya juga menyapa saudara-saudara yang sedang online di rumah pada pagi hari ini. Shalom. Kita nyatakan bahwa Tuhanlah yang memberi damai sejahtera itu. Tuhanlah Allah yang penuh kasih di dalam hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Ibu Visien bisa bawa kita di dalam doa. Buat nafas yang pagi hariku sudah kau berikan buat kami. Kalau kami sebentar Tuhan akan menikmati kehadiran-Mu, biarlah Engkau juga menikmati kehadiran kami. Dan sebentar kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau juga Tuhan melayakkan kami, dan kami boleh mengerti apa yang Kau mau di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita tinggikan Dia, karena Dialah yang layak dipuji. Dialah yang layak kita sembah. Mari dengan segenap hati datang kepada Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah
bersama dengan hati kita nyatakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Sungguh-sungguh datang dengan segenap hati, dengan tulus, karena kita mengucap syukur akan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Sekali lagi jemaat nyatakan dengan syahdu, layaklah ya Tuhan. Ini pujian kami. Terimalah pujian kami Tuhan. Kami datang merendahkan diri kami Bapa di hadapan tahta-Mu. Karena hanya Engkau yang layak kami puji. Amin. Oh, haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak. Amin. Dengan segenap jiwa ragaku. Ya Tuhan, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Ya Yesus, terima pujian kami, karena hanya Engkau yang layak. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami puji. Haleluya. Haleluya. Biarlah segala pujian, segala pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggikan.
bagimu Tuhan. Hosana bagimu Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu. Hatiku bersyukur, amin. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang tinggi, amin. Hosana yang tinggi, Hosana yang tinggi. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Biarlah segala pujian kami, segala penyembahan kami, itu menjadi dupa yang harum bagimu Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya, hanya bagimu Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan saja yang layak kita tinggikan. Amin. Dia Allah yang ajaib. Dia mampu menjawab setiap persoalan kita seturut dengan kehendak-Nya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, senap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberi
sebabnya Tuhan, kiranya Engkau selalu mempersiapkan setiap hati kami, memberi wadah tempat bagi Engkau bekerja dengan leluasa, dan tanamkan keyakinan yang begitu kuat berakar teguh bahwa karya-Mu itu sungguh amat baik bagi setiap kami. Kami menyadari akan kebodohan kami yang tidak bisa menentukan hari esok apa yang sedang dan akan terjadi. Karena firman berkati, karena Engkau telah berfirman, Tuhan, jangan menguji hari esok, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebab itulah Tuhan, kami selalu mohon pimpinan-Mu, pertolongan-Mu, agar kami boleh selalu senantiasa didapatinya berjalan seturut seperti Engkau mau. Dan sungguh Engkau tidak akan pernah membiarkan kami pulang untuk dipermalukan. Justru Engkau berkarya di dalam kami, melalui kami, untuk kami boleh menjadi kesaksian yang boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati perhimpunan kami, persekutuan kami, dengan sikap hati yang terbuka, kami siap menerima pengajaran firman-Mu yang mendidik kami, yang melengkapi kami, yang mengarahkan kami kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Akhirnya lembutkan hati kami untuk mampu menerima semua dan sukacita, menerima ucapan syukur, sekalipun jalan-jalan-Mu bukan jalan-jalan-Ku. Berfirman ya Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati setiap kita semua. Shalom juga bagi saudara-saudara kita yang di rumah, yang mungkin akan mengikuti acara online pada ibadah pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang menarik hati, sekaligus menuntut penyerahan hidup dalam kehendak Tuhan, dalam pimpinannya atas setiap kita, yaitu menikmati manisnya sabda Tuhan. Kalau kita bisa melihat dari sudut pandang kacamata Allah, tidak akan ada umat Kristen yang mengaku percaya dengan Tuhan memberontak kepada Allah. Tidak ada orang Kristen yang mengaku percaya dengan Tuhan bersungut-sungut dalam hidupnya, tapi senantiasa selalu diwarnai dengan sukacita, limpah penuh dengan ucapan syukur. Akan kita baca terambil di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Apakah pernyataan dari Nabi Yeremia ini juga menjadi pernyataan kita? Pertanyaannya, tak kala kita mendengar firman Allah, apakah kita bersuka cita? Ada hati yang bergirang karena kita boleh menikmati manisnya perkataan Allah yang Allah perkatakan kepada kita, yang olehnya dikatakan bahwa kita telah diserukan atasnya sebagai milik dari Tuhan Allah semesta alam. Zaman sekarang mungkin kalau berkomunikasi bisa pakai WhatsApp. Mungkin zaman sekarang bisa pakai SMS, pakai video call. Jadi bukan hanya mendengar suaranya, bisa tatap wajahnya karena kecanggihan teknologi. Tapi zaman dulu belum ada seperti itu. Untuk berkomunikasi jarak jauh pakai surat. Dan bagaimana seorang yang hidup dalam sebuah pertunangan umpama, pacaran umpama, betapa senangnya waktu mendapatkan sepucuk surat. Di dalamnya isinya bagaimana menyatakan kerinduannya, cintanya, bahkan mungkin
ada beberapa hal, permintaan-permintaan yang mungkin diharapkan sang kekasih bisa memenuhinya. Kadangkala surat itu kita simpan, bahkan mungkin ditaruh di bawah bantal. Rasanya tidak ingin terlepas, disimpan dengan baik. Begitu sangat mengharapkan setiap hari ada tukang pos yang datang. Dan begitu tukang pos datang, wah rasanya senang, jangan-jangan ini surat dari orang yang saya cintai. Tapi sekarang kan sudah tidak, udah canggih. Tidak perlu lagi pakai kantor pos, saudaraku. Detik itu juga sampailah segala sesuatu isi hati kita kepada orang yang kita kasihi. Firman Allah ini, saudaraku, yang dinyatakan oleh kitab Yeremia, bila mana aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, pada saat aku boleh mendengar suara firman kebenaranmu, dikatakan aku menikmatinya dan menjadi kegirangan. Apakah sekali lagi yang menjadi pernyataan Yeremia menjadi pernyataan kita bersama-sama? Waktu saya membaca ini firman, saya bertanya dengan diri saya, piye kondisimu? Waktu kowe baca firman Tuhan, apa karena kewajiban? Apa oleh karena tuntutan? Atau suatu pernyataan Tuhan, aku sungguh senang pada waktu aku boleh membaca firman-Mu. Kita tanya dengan hati kita sendiri. Kalau belum, mari kita persepsikan pendapat kita, pikiran kita dengan apa yang menjadi daripada pernyataan hambanya Nabi Yeremia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan ini diucapkan dari satu pribadi Allah yang begitu besar mengasihi kita. Nyanyian awal pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Di mana Paulus pernah berkata, aku berdoa kepada jemaat di Efesus supaya kamu dapat memahami betapa dalamnya, tinggi dan lebar serta panjangnya kasih Allah. Sudah baca dalam kitab Yeremia 31 ayat ketiga, dikatakan bahwa Allah mengasihi kita dengan satu kasih yang kekal. Firman Allah ini, saudaraku, bukan cuma sekedar perintah dari atasan kepada bawahan untuk dikerjakan, tetapi ini firman menuansakan kasih yang begitu besar, yang tidak lain, dia menginginkan setiap kita, anak-anaknya, boleh hidup menikmati akan segala berkat-berkatnya yang tersediakan oleh Allah di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya lah perlu kita mengarahkan pikiran kita, hati kita kepada firman Allah. Berkali-kali saya ngomong, Tuhan tidak pernah bekerja di luar firman-Nya. Jangan berharap kalau hidup kita sudah ada di luar areal firman, mengharapkan Tuhan bekerja. Karena Tuhan tidak ada urusannya dengan di luar kebenaran firman Tuhan. Dia hanya terikat dengan apa yang dia katakan sendiri dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lihat, saudaraku, bahwa pribadi yang begitu sangat besar mengasihi kita, yang tadi kita nyanyikan tak terukur kasihnya, itu bukan kasih yang hanya ngelus-ngelus, saudaraku, menindak-bobokkan. Ada bagian-bagian tertentu. Kalau memang itu masih baby, masih pemula, kalau boleh dikatakan masih bayi, susulah yang kuberikan, kata surat Petrus. Ada saatnya memang dalam tanda petik seolah-olah dimanja-manja. Itu juga sebuah bentuk kasih. Ada nyanyi yang berkata, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Ada saatnya kasih itu tidak mengelus-kelus. Ada saatnya kasih itu mulai mendisiplinkan kita, mendidik kita, mengarahkan kita. Dan pada waktu kasih itu mulai mendidik kita, mengarahkan kita, tidak enak kita, saudaraku. Kerap kali kita sangat sulit untuk bisa melihat di balik semua apa yang Tuhan arahkan kita, mendisiplin kita, mendidik kita itu, untuk kita bisa mengatakan Allah mengasihi. Kita bisa mengatakan Allah mengasihi kalau permintaanku dituruti.
Ada kalanya memang doa kita didengar Tuhan, dituruti dengan Tuhan. Yes. Wah, kita berkata sungguh Dia Allah yang baik. Tapi begitu saat permintaannya tidak dituruti, apakah Allah itu tidak mengasihi kita? Karena Allah mengasihi kita, tidak semua dituruti. Kalau dituruti mau jadi apa lu? Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan berkata tidak. Kalau bahasa Ibraninya nehi katanya, itu bahasa Indianya. Apakah kalau Tuhan berkata nehi? Tidak. Lalu kasih Allah luntur. Justru di sanalah waktu Tuhan berkata nehi, tidak. Di sana terselip kasih di dalam penolakan itu. Karena kemahatauan Tuhan yang tidak hanya melihat saat ini, adalah kemahatauan Tuhan untuk melihat saat-saat yang akan datang. Itu sebabnya firman Allah berkata di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 berkata, barang siapa aku kasihi, ia ku tegur. Kalimat bahasanya tegur, bukan lagi nasihat, bukan cuma dikandani, bukan cuma dielengno, tapi kalimat yang dipakai adalah aku tegur, bahkan aku hajar. Itu sebabnya dikatakan relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kata bertobat di sini saudaraku, bukan cuma hanya kita berbuat dosa dalam tanda petik, aku tidak berzina, aku masih setia bersama istri seperjanjian Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada saya. Yes. Tapi mungkin konsep cara berpikir kita sudah nyimpang. Arah tujuan kita sudah tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan kata bertobat lu ngikuti jalanmu dewe, atau lu mau ngikuti jalanku, kata Tuhan. Nah Tuhan mulai arahkan. Waktu Tuhan mulai arahkan saudaraku, hidup ini, untuk berjalan di dalam jalan salibnya Tuhan, gak enak saudaraku. Karena Tuhan berkata jalanmu bukan jalanku. Pikiranmu bukan pikiranku. Tapi kita harus percaya jalan Tuhan itu jalan yang terbaik bagi kita. Kenapa? Orang yang kukasihi, aku tegur. Tadi di kita dikatakan, menjadi kesukaan hatiku sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Karena kita sudah diplot menjadi milik Allah, dalam tanda kutip disebut anak-anak Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 1:12, barang siapa yang percaya kepada Allah, dia akan disebut anak-anak Allah. Nah, Allah berkepentingan dengan kita, karena kita ini anak-anaknya. Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau ayat yang ke-8 dikatakan, kalau kamu tidak pernah diajar, kamu bukan anak sah, tapi anak gampang. Istilahnya kasarnya anak haram. Setiap kita semua anak sah, lahir dari karya keselamatan yang dikorbankan Yesus di atas bukit Golgota, yang keluar air dan darah melahirkan setiap kita. Itu sebabnya Allah berkepentingan untuk mengasihi kita, bukan cuma sekedar hanya di obok-obok gak popo, jenowes, tapi mulai didisiplinkan, mulai diarahkan untuk semakin dewasa, untuk semakin mencapai maksud dan kehendak Allah dalam panggilannya atas setiap kita. Di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 12 dikatakan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Kalau anaknya malas-malasan, bangun siang, tidurnya larut malam, bangun jam 10. Kalau kita tidak pernah negor, kita tidak pernah menginsafkan, kita ini jahat sebaliknya kepada itu anak. Memang saat-saat pertama, gak popo, papa mamaku apik kok. Aku bangun siang gak popo, bangun tidur langsung makan, mari makan keluyuran, umpamanya saudaraku. Saya percaya tidak ada di sini, sekedar hanya sebuah ilustrasi aja. Pulang larut malam, saudaraku. Setelah itu tidur sampai larut pagi. Hari lepas hari seperti itu.
Kita tidak pernah menasihati, kita tidak pernah negor, kita tidak pernah mendisiplinkan apa yang menjadi penyebab ini anak. Oh, dia suka tiong-tiongan. Karena banyak duit, stop duitnya. Kayak iso iki, diturusi terus mau jadi apa? Memang saat tidak ditegur, rasanya enak. Apalagi kalau dituruti. Minta apa kamu? Nyok. Minta apa kamu? Nyok. Wah, rasanya papanya sebut good father. Tapi apakah terus akan begitu? Sekali waktu Tuhan berkata tidak. Bahkan mungkin Tuhan memberikan sebuah didikan-didikan yang begitu keras. Di mana dikatakan bahwa Tuhan tidak memberikan ajaran kepada anak yang dikasihnya. Kalau sudah baca dalam Ulangan 8 ayat ke-5, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang yang mengajari anaknya. Di sini kita mau belajar. Tak kala aku menemukan perkataan-perkataanmu, aku menikmatinya. Dan hatiku bergirang, sebab aku telah disebutkan di atas nama Tuhan, Allah serwa sekalian alam. Menikmatinya. Iya Tuhan, aku ini ditegur, diarahkan. Terima kasih. Karena Engkau memiliki kasih yang baik kepada kehidupan saya. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau ini mau dijabarkan, begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang dinikmati, yang dimaksudkan. Sang pemazmur pernah berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Gereja tidak hanya mengajarkan pengajaran-pengajaran yang hanya bersifat kekanak-kanaan. Tapi gereja harus berangkat dari kekanak-kanaan kepada kedewasaan. Makanan keras demi makanan keras yang disuguhkan menjadi menu makanan sehari-harinya. Agar demikian gereja menjadi gereja yang kuat, gereja yang dapat diandalkan, gereja yang dapat menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dari beberapa hal ini saudaraku, kita mau belajar dari setiap nasihat, dari setiap teguran, dari setiap firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan berkata dalam Roma 13 ayat 10, kasih itu tidak pernah berbuat jahat. Walaupun kasih kelihatannya jahat, tapi inti semangat dari kasih itu dalam Roma 13 ayat 10, tidak pernah berbuat jahat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Dan kasih Allah saudaraku adalah kasih yang tidak pernah berbuat jahat. Semua dalam menuansa kebaikan. Loh, dikaruniakan kebaikan kok tidak mau? Persoalannya karena kita belum memakai kacamata seperti kacamata Tuhan. Kita kerap kali memakai kacamata hidup kita yang lama ini. Dan Tuhan minta ganti pakai kacamataku. Dan apa yang dimaksud kacamata Tuhan itu? Yaitu kita memakai kacamata dari sudut pandang dari firman Allah. Kalau kita melihat hidup hanya dari kacamata kehidupan kita melihat tidak ada yang baik Tuhan itu. Tapi kalau kita ganti kacamata dan kita memakai kacamata Tuhan, yaitu kita melihat hidup dari firman Allah sebagai kacamata yang Tuhan kenakan dalam hidup kita, kita akan selalu berkata, dia memang is so good, dia memang Allah yang baik. Hal yang pertama saudaraku, mari kita mau belajar. Dalam Mazmur 119 ayat 11, ada nyanyian berkata, maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Ini nyanyian kuno. Mari kita mau simpan. Perkataan Allah itu dikatakan dalam Mazmur 19, lebih daripada emas tua. Dalam Mazmur yang dikatakan lebih dari ribuan keping emas. Berapa banyak kita mau simpan firman Allah dalam hati kita. Saya sudah berkali-kali minta dengan saudara. Apa saudara mau praktek atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi saya percaya saudara sudah banyak yang praktek. Siapa tadi malam sebelum tidur kita mengevaluasi di hadapan Tuhan? 5 menit aja. Evaluasi. Sudahkah saya sejalan dengan firman Tuhan?
Sudahkah langkah saya memiliki kontribusi dengan kerajaan sorga? Sudahkah pikiran saya sudah mengarah kepada pikiran-pikiran di atas? Apakah segala waktu potensi kita hanya arahkan kepada sesuatu yang kelihatan, lalu lupa dengan hal-hal yang tidak kelihatan yang harus kita raih lebih daripada hal-hal yang kelihatan. Dan apa yang ada di dalam kelihatan ini kita pergunakan buat kekekalan, di mana kita akan simpan kekayaan kita di sorga, di mana pencuri dan gengat tidak bisa mencuri dan merusaknya. Kita merenungkan, oh Tuhan, kenapa hari ini aku jalani begitu banyak aku mendugakan Roh Kudus, begitu banyak aku menyakiti hatimu. Kita mengevaluasi, ampuni aku Tuhan. Tolong esok Tuhan, aku harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau sepanjang hari itu, dalam kita evaluasi, Roh Kudus mulai membawa firman Tuhan sebagai cermin atas kita. Apa yang telah kita dengar tersimpan, diingatkan. Lalu kita berkata, Tuhan terima kasih, sepanjang hari ini aku telah menjadi pemenang di dalam iman. Tadi aku digoda Tuhan. Sempat pikiranku Tuhan gak karuan Tuhan. Tapi puji Tuhan, aku tidak pernah gagal. Aku tetap berjalan terus dalam kebenaran-Mu. Terima kasih, pimpin aku hari esok. Untuk jalan orang benar, semakin hari semakin terang, sampai terang rembang hari. Ada orang yang bersaksi dengan saya. Saya praktekkan saat saya renungkan, dia bicara tentang bisnisnya. Tadi kan ada uang kelebihan. Kenapa kamu tidak mau kembalikan itu? Seolah-olah ada yang mengingatkan. Iya ya, aku kenapa pura-pura tidak tahu? Aku kenapa pura-pura cuek? Esok dia langsung kembalikan. Coba kalau dibiarkan, lama-lama kebal saudaraku. Lama-lama menjadi bebal. Dan dosa itu sudah dianggap sesuatu yang biasa. Yang pada akhirnya akan menyesatkan dan menjatuhkan dia dalam kebinasaan. Simpan perkataan itu. Jangan cepat dilupakan. Jangan hanya ingat janjinya, tapi ingat kebenarannya. Simpan dalam hati, dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua saudaraku. Karena Tuhan itu mengasihi kita, simpanlah semua apa yang kita terima. Bagian yang kedua, Tuhan itu firman-Nya tidak pernah dusta. Tidak pernah bohong. Tidak pernah mencela-mencela. Iya kalau manusia, hari ini putih, besok merah. Tapi Yesus punya firman, hari ini putih, selamanya putih, sampai selama-lamanya. Amin saudaraku. Memang waktu Tuhan berkata, ayo ikuti jalan salib. Ada apa dalam jalan salib itu? Bukankah jalan salib adalah satu kebodohan bagi dunia? Apakah kita juga ikut-ikut konsep dunia? Dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Bahwa jalan salib bagi dunia satu kebodohan. Tapi bagi kita orang percaya, itu satu kekuatan Allah. Waktu Tuhan ngomong, barang siapa mau ikut aku, dia harus pikul salib dan menyangkal dirinya. Kemarin sore Pak Darmanto menyampaikan firman Tuhan dalam pesan Tuhan bagi hambanya. Tiada lagi yang membuat aku bermegah dalam hidup ini selain di dalam salib. Saya menikmati makanan firman Tuhan ini. Memang tidak populer. Memang tidak mendatangkan sesuatu yang membuat kita bergembira, senang, cepat mengatakan amin. Tetapi di akhir itu semuanya akan berakhir dengan hal yang indah. Karena dikatakan firman Tuhan tidak pernah dusta. Yesus pernah berkata kepada dua orang dan salah satunya Kleopas, bukankah telah tertulis dalam kitab para nabi-nabi, Mesias harus menderita dan setelah itu masuk dalam kemuliaannya. Artinya saudaraku, kita harus berani menyangkal diri. Dikala kita menyangkal diri pikul salib, kita ini menderita. Manusia lama ini kita menderita saudaraku. Pada waktu kita dijelek-jelekan, rasanya daging ini membalas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Waktu saya berdoa, hari-hari ini banyak waktu yang saya gunakan untuk duduk lebih lama di kaki Tuhan. Belum lagi pelayanan ini.
Kemarin ada orang ngomong, hati-hati Pak Samuel, hati-hati Kope, jaga kesehatan. Karena kamu dituntut pelayanan sana sini dalam kondisi pandemi corona. Kalau kamu terlalu capek nanti fisikmu lemah, nanti berdampak hal-hal yang buruk. Saya katakan terima kasih buat nasihatnya, doakan supaya kiranya Tuhan memberikan perlindungan dan kekuatan kepada saya. APD saya tidak hanya masker, walaupun saya pakai masker kemana-mana, saya disiplin. APD saya tidak hanya sering-sering cuci tangan, pakai hand sanitizer. APD saya tidak hanya jaga jarak. APD saya tidak hanya olahraga. Secara fisik saya capek. Saudara, kadang-kadang bangun lebih pagi. Tuhan izinkan saya bangun. Saya udah doa. Naikkan syafaat, penyembahan pujian buat semua saudara. Saya harus juga olahraga. Dituntut bagaimanapun juga untuk meningkatkan imun agar tubuh saya tetap sehat, mampu menanggulangi semua yang ada. Tapi saya tiap hari sedang berhadapan dengan kondisi yang dalam tanda petik itu membahayakan bagi kesehatan saya. Tapi bagaimanapun juga itu pelayanan. Bagaimana orang itu jangan sampai hidup di luar kehendak Tuhan. Saya datang dan saya harus melayani. Dan itu udah enak saudaraku. Enaknya kalau di rumah ada kopi mungkin, walaupun saya tidak minum kopi. Ada teh mungkin, walaupun saya tidak minum teh, saya minum air putih. Ada pisang goreng, ada apa. Wah enak hidup seperti ini. Baru enak tidur saudaraku. Tahu-tahu telepon berbunyi. Pak di mana Pak? Saya bisa datang ke rumah Bapak. Masa saya bilang tidak boleh. Bapak bisa datang ke sini Pak. Masa saya berkata besok, kecuali kalau itu bisa ditunda, saya tunda. Saya datang. Ini tuntutan pelayanan. Bayangkan satu orang bagaimana bisa melayani sebegitu rupa dengan segala problem persoalannya. Tapi kita mendengar firman Tuhan saudaraku, nasihatnya tidak pernah lahir dari hal yang dusta. Kalau kita disuruh hidup menyangkal diri pikul salib, itu membawa kebaikan bagi kita. Seharusnya kita bersyukur, seharusnya kita berterima kasih, seharusnya kita berkata, Tuhan sungguh aku menikmati. Karena apa yang dikatakan Yesus itu sungguh benar. Tak lama kemudian dia ditinggikan. Tak lama kemudian dia diangkat oleh Allah. Yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 9, nama di atas segala nama. Begitu pula Tuhan waktu menyuruh kita saudaraku untuk melangkah, berjalan memikul salib dan menyangkal diri. Allah tidak pernah berdusta bahwa tujuannya baik yang menata kita kepada masa depan. Dalam Roma 10 ayat 11 dikatakan siapa yang percaya kepada batu hidup itu tidak akan dipermalukan. Saya percaya betul. Saya yakin seyakin-yakinnya. Kalau sungguh Tuhan berfirman tidak akan dipermalukan, mungkin seketika olokan akan datang. Ejekan akan datang. Seperti Yesus menerima caci maki, olokan-olokan. Tetapi pada akhirnya semua orang nanti akan melihat sungguh Yesus akan ditinggikan lebih tinggi dari segala apa yang ada. Demikian pula setiap kita. Terlebih-lebih hari-hari ini di YouTube. Dan banyak orang meragukan akan kependetaan. Kemarin waktu saya nengok orang tua saya yang sudah sepuh, saya pikir jangan-jangan ini adalah hari-hari yang terakhir. Oke lah, saya tengok, saya doakan, saya beri pengharapan bahwa hidup ini bukan cuma sampai di sini, ada tatapan hidup di balik yang akan terjadi. Nah, ada satu orang berkata demikian pada saya, sekarang susah ya Om ya, membedakan mana pendeta yang benar, mana pendeta yang tidak benar. Semua ngotak-ngatik firman Tuhan, tapi perilakunya gak cocok Om. Nah saya tanya, dasarnya apa? Kabeh hampir hamba Tuhan itu mata duitan. Saya saudaraku terpukul. Itu bagian dari kehidupan kependetaan yang secara utuh, itu bagian yang tidak bisa dipicahkan dari saya. Saya katakan ya memang. Waduh Om, uang Tuhan itu dihambur-hamburkan hanya untuk senang-senang sendiri. Semakin rasanya berlimpah,
Tapi zaman pandemi ini mereka krisis katanya. Kekurangan. Dia nyindir saya atau enggak, tapi dia enggak tahu hidup saya. Saya katakan ya benar. Lalu saya dalam hati, saya akan buktikan saya tidak seperti yang dikatakan oleh mereka. Sehingga berlomba-lomba orang semua Yesus katanya. Sehingga mimbar jadikan sebuah komersil, sebuah cari penghasilan. Bukan lagi pengabdian. Satu pernyataan yang saya dengar sendiri. Saya katakan iya. Saya katakan Tuhan tolong. Jangan sampai oleh karena perbuatan hamba-Mu nama Tuhan dicela. Kalau kita ngikuti jalan salib, memang orang berkata, apa untungnya? Keopo? Tapi Tuhan berfirman, aku tidak pernah dusta. Dan saat kita menemukan perkataannya, aku bergirang, aku bersuka. Sebab Tuhan tidak pernah berdusta. Saatnya akan tiba nanti. Akan tiba waktunya. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Bagian yang ketiga, yang terakhir. Saudara, tak kala kita bertemu dengan firman-Nya, aku menikmatinya dan aku bergirang. Kita jalani akan tuntutan firman Tuhan dengan penuh limpah ucapan syukur. Dengan hati penuh limpah dengan pujian yang dikatakan dalam sama pemazmur 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Mulut ini dikatakan dalam Mazmur 71 dikatakan ayat 8, mulutku penuh dengan pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Tidak hanya mulut, tapi tingkah laku kita memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik pada kita. Masa kita membalas air susu dengan air toba? Masa kita membalas kebaikannya dan kejahatan, saudaraku? Rasanya kita ini bocengli. Tapi kita mau belajar. Tak kala kita menemukan perkataan Allah, aku menikmatinya, aku bergirang. Dan berkata, Tuhan, ini hidupku, aku persembahkan kepadamu. Berkarya lebih lagi dari hari yang sudah. Nyatakan lebih lagi dari hari yang sudah atas hidupku. Dan aku rela, aku bersyukur. Karena di tangan Tuhan, sebagai penjunan, Engkau sedang membentuk aku untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Aku bersyukur, aku berterima kasih. Kalau kita jalani hidup dari hari ke hari seperti ini, lihat kuasa Tuhan akan bekerja lebih dahsyat. Kita akan berjalan dalam kekristenan kita bukan formalitas. Ibadah kita bukan cuma sekedar formalitas. Tapi betul-betul ibadah kita ada satu sikap di mana Allah mengasihi kita. Kita pun berkata, Tuhan, aku pun mengasihi Engkau. Terpadulah dua pribadi yang diikat oleh kasih. Di mana Allah mengasihi kita, kita mengasihi Allah. Dan betapa dahsyatnya dua pribadi yang berjalan dalam ikatan kasih. Dan kita akan melihat perkara-perkara indah yang luar biasa. Sehingga kekristenan bukan lagi hal yang membosankan. Kalau dilihat, ngapain jam 2 pagi bangun? Padahal tidur malam kadangkala. Kadangkala saudaraku jam 6 saya sudah masuk kamar. Pak Darmanto ngomong dengan Philip, ini gaya hidup sehari-hari Pak Samuel. Iya. Kok tahu kamu? Iya, sudah berapa hari di sini. Jam 6 sudah masuk kamar dia. Saya lihat dia baca-baca. Ada kalanya dia sudah tidur. Sampai cucu saya pernah ngomong, tidak enak di rumah Tete. Jam 6 sudah petang semua lampunya. Diinceng, dikira kerja apa. Karena pintu saya sudah ditutup. Tete lagi baca-baca. Kenapa saudaraku? Apa yang saya bisa pakai, gunakan untuk istirahat-istirahat. Saya boleh bangun lebih pagi. Untuk apa saya bangun pagi-pagi? Tidur opo, tapi di sana saya menikmati manisnya persekutuan dengan Tuhan. Kadang-kadang hanya pujian, penyembahan, hanya kata haleluya, haleluya. Apa keindahan kalimat kata haleluya? Selain dimaknai terpujilah nama Tuhan, tapi kadang-kadang bisa menangis.
Kadang terima kasih Tuhan. Begitu dahsyat karya kasih-Mu atas hidup setiap kami. Sehingga kekristenan dibangun bukan lagi formalitas. Tapi sebuah kehidupan yang dibangun dalam sebuah kehidupan terpadunya dua pribadi menjadi satu. Biarlah kiranya pernyataan Yeremia boleh menjadi pernyataan kita semua. Tak kala aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, aku menikmatinya. Dan hatiku bersuka dan bergiram sebab namaku telah disebut atasnya Tuhan serwa sekalian alam. Biar kiranya firman Allah ini menyadarkan bagi setiap kita, pentingnya setiap kita untuk selalu membuka hati bagi firman Allah. Pentingnya setiap kita untuk selalu ada waktu membaca firman Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta pemain musik. Ditayangkan nyanyian syair yang kuno, isilah Tuhan. Tolong ditayangkan lebih dulu. Isilah Tuhan bejana hidupku. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan daga jiwaku, roti kehidupan beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Bersama-sama katakan, isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan daga jiwaku, roti kehidupan beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna, isilah hingga selamat sempurna, isilah hingga selamat sempurna. Terangi terus setiap langkah hidup kami oleh terang firman Allah. Dan biarlah firman Allah semakin nampak dan nyata karya-Mu bagi setiap kami ya Tuhan, yang melahirkan setiap pribadi kami untuk lebih lagi jatuh cinta kepadamu, yang melahirkan dalam setiap hati kami hati yang bergairah, yang selalu mengebu-ngebu untuk rindu bersekutu dengan Engkau. Satu keberadaan hati yang mantap dengan suatu kerelaan masuk dalam kehendak-Mu yang meyakini semua telah menanti masa depan yang cerah yang Tuhan siapkan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami melihat karya kasih-Mu, mampukan kami melihat kesetiaan Allah dalam firman-Mu, mampukan kami pada akhirnya Tuhan untuk mampu melihat di balik semua yang terjadi, bukan semua kebaikan kami, tapi semua karena Tuhan, untuk kami limpah penuh ucapan syukur kepadamu. Materaikan firman-Mu, tidak hanya Kau dengar ini pernyataan dari hamba-Mu Yeremia, bahwa bila mana aku bertemu dengan perkataan-Mu, aku menikmatinya dan hatiku bersuka dan bergirang. Biar kiranya ini juga menjadi pernyataan atas setiap kami, hal yang sama ya Tuhan, untuk kami boleh menjalani hidup hari-hari yang kami jalani dengan penuh sukacita di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tolong kami jikalau ada banyak pikiran kami yang tidak sejalan dengan Engkau, jikalau ada banyak hati kami yang tidak seiring dengan Engkau, tolong kami semua agar kami boleh sejalan seperti Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan segala puji syukur kepadamu, Allah yang selalu setia, yang selalu berdiri sebagai pembela atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Sekarang duduk Bapak Ibu. Kesempatan kita bisa memberikan persembahan beri dengan sukacita, limpah dan ucapan syukur serta kesadaran apapun juga yang dapat kita persembahkan. Ini semua datang dari Tuhan, dan sadarlah setiap persembahan saudara adalah bagian yang Tuhan pakai untuk menunjang pekerjaannya yang masih diperlukan dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara, di luar sudah datang mobilnya. Kemarin sudah saya coba, ya enak saudaraku, dan Tuhan sudah menolong. Sudah terbayar lunas, tidak kredit saudaraku, dan Tuhan sudah memberkatinya. Sedang nanti akan diukur oleh OO, akan dibuat alat tandu yang ada rodanya yang akan difungsikan untuk menjadi multifungsi. Sebagaimana saya katakan ini membeli ambulan, waktu diberikan masukan, kalau Om memberi ambulan, selamanya ambulan, tidak bisa lagi dirubah dan memerlukan banyak hal yang perlu Om ketahui. Tapi kalau multifungsi, bila mana mobil ini mengalami banyak kerusakan dijual masih laku, akhirnya dia memberikan anjuran untuk multifungsi, dan akhirnya saya pilih multifungsi, dan ini dipergunakan untuk jemaat. Dikatakan nanti mobil itu mobil siaga gereja, mobil siaga GBI Situ Bondo, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk keperluan jemaat. Tuhan memberkati kita semuanya. Kalau selesai nanti melihat mobilnya, sudah bisa lihat Tuhan sudah menyediakan semuanya. Kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita, meyakinkan atas setiap kita, Tuhan tetap mengasihi saudara. Angkat tangan saudara dan berkata, ajar aku Tuhan, untuk juga aku mengasihi Tuhan. Seperti Tuhan berkata, mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Walaupun belum sampai ke sana, tapi seiring waktu kita bertumbuh, sampai kita bisa mengasihi Tuhan, seperti Tuhan mengasihi kita. Kekasih Tuhan, pulang dan terimalah segala berkat anugerah, rahmat-Nya yang telah terlimpahkan dengan limpahnya atas setiap kita dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, yang memberkati kita penuh dengan damai dan sejahtera, dan pasukan Roh Kudus ada menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Yang ini berkat turun melimpah memberkati semua saudara dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan bersama-sama.